Halo Rek, balik lagi sama Ovi. Apa kabar? Aku harapkan selalu happy ya. Hari ini Ovi mau bahas kasus yang cukup menyedihkan di awal pembukaan bulan Maret ini. Mungkin kalian udah pada tahu perkara sate beracun yang viral akhir-akhir ini. Kasus ini terjadi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kejadiannya terjadi pada 25 April 2021 dan menyebabkan seorang anak laki-laki bernama Naba berumur 10 tahun. Pelakunya pun mulai dikejar sama kepolisian melalui pengakuan dari ayah korban, dan sekarang pelakunya sudah terungkap. Sebelum aku bahas pelakunya, aku akan bahas kronologi kejadian ini secara lengkap. Jadi kronologinya pada hari Minggu 25 April 2021, seorang ojek online bernama Bandiman sedang beristirahat di sebuah masjid di Jalan Gayam, Kota Yogyakarta. Kemudian dia mendapatkan order offline. Orderan itu berasal dari seorang perempuan. Orderan offline itu berupa takjil sate lontong yang ditujukan pada Tommy, warga Kasihan, Bantul. Saat itu disepakati tarif pengirimannya adalah 25.000, namun perempuan itu membayar 30.000. Perempuan itu juga berkata bahwa makanan itu dari Pak Hamid di Pakualaman untuk Tommy. Bandiman pun mengantarkan sate ke alamat Tommy. Namun sesampainya di sana, ia mendapati rumah Tommy itu sepi. Pada akhirnya Pak Budiman pun menelepon Tommy dan mengabari bahwa ia menerima paket takjil. Tapi Tommy menolak paket tersebut karena tidak mengenal nama pengirimnya. Sate tersebut kemudian diberikan kepada Bandiman. Ia pun membawanya pulang untuk makanan berbuka puasa. Sesampainya di rumah, sate itu dimakan oleh istri dan anaknya. Anak saya bilangnya pahit, panas, dan lari ke kulkas untuk minum, ujar Pak Bandiman. Tidak lama setelah itu, Naba, anak Pak Bandiman, mendadak tersungkur dan istri Pak Bandiman mendadak muntah. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah Yogyakarta. Istrinya berhasil diselamatkan, namun sayang sang anak tidak tertolong. Ia tewas karena sate tersebut. Istri Pak Bandiman yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit mengatakan bahwa dari tampilannya tidak ada yang mencurigakan dari lontong itu. Dipastikan bahwa bumbu sate yang dikonsumsi mengandung racun sianida. Ahli forensik Universitas Gadjah Mada, Lipur Riantini Ningtyas, mengatakan sianida merupakan jenis racun yang bisa dibeli secara bebas. Zat ini biasanya terkandung dalam racun tikus. Jika masuk ke dalam tubuh, racun ini akan mencegah sel menggunakan oksigen, dan akibatnya sel-sel dalam tubuh akan mati. Dan kalau dalam dosis kecil, sianida hanya menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, pusing, gelisah, sesak napas, dan tubuh lemas. Polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pengiriman sate ini. Pelaku bernama Nami, berumur 25 tahun, wanita asal Majalengka yang pada saat itu tinggal di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dia diamankan pada tanggal 30 April 2021, tepat pada ulang tahunnya yang ke-25. Parah sih, pas ulang tahun malah ditangkap polisi. Kasus ini diungkap oleh Mapolres Bantul pada 3 Mei 2021. Diketahui ternyata motif pelaku yang bernama Nami adalah karena sakit hati kepada Tommy, yang ternyata mantan kekasihnya. Nani mengaku dia sakit hati karena si Tommy bersanding dengan wanita lain sama dia, dan mantan kasihnya itu telah menikah dengan wanita lain. Dan terungkap bahwa Tommy merupakan salah satu anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Yogyakarta. Kasus ini masih didalami oleh kepolisian, jadi masih banyak yang belum terungkap. Salah satunya adalah teman Nami yang bernama R. Menurut pengakuan dari Nani, dia memperoleh ide ini dari temannya yang bernama R, yang merupakan salah satu pelanggan salon tempat ia bekerja. Menurut kesaksian Nani, ia diberitahu oleh R bahwa pencampuran racun ini hanya akan membuat diare, dan ini adalah bentuk balas dendam Nani karena sudah dikecewakan. R merupakan seorang laki-laki yang masih dicari oleh pihak kepolisian. Lalu yang kedua, bahwa banyak banget yang mengatakan bahwa Nami dan Tommy adalah sepasang suami istri tapi dalam nikah siri, sehingga hal inilah yang membuat Nami sakit hati. Diketahui bahwa Nami sudah membeli racun itu sejak 3 bulan yang lalu melalui online shop seharga 200.000, dan masih banyak misteri-misteri lainnya yang belum terungkap. Dan mengenai kasus ini, Ovi bakalan tutup sampai sini aja, karena kalau kita belum dapat informasi yang jelas, itu bakalan berbahaya karena bisa menyebarkan hoax. Maka dari itu, apabila ada update yang terbaru mengenai kasus ini, Ovi bakalan bikin part 2-nya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Biar Ovi semangat bikin konten nih. Turn on.